pertama dan yang utama tentu kita landasannya adalah keyakinan kita bahwa agamalah yang membentuk akhlak. Jadi jangan sampai dibenturkan antara akhlak dengan agama. Dan gerakan salah satu program dari gerakan revolusi mental ini adalah bagaimana mengajarkan Pancasila dengan masuk di pesantren. Kita masuk pesantren itu kan tentu saja harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan pesantren tersebut. Karenanya itu tadi saya katakan dong. Kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Indonesia adalah negara Pancasila, tetapi agama di dalamnya adalah menjadi spirit, menjadi nilai di dalam tujuan-tujuan kebangsaan kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendidik dan mencetak kader-kader di masa depan untuk menjadi pemimpin bangsa ini tanpa agama, berarti sudah keluar dari kesepakatan bangsa Indonesia, keluar dari konstitusi kita. Oleh karena itu, kewajiban para ulama, di sini adalah MUI, Muhammadiyah, atau ulama mengingatkan sebelum diputuskan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Puan sebut negara akan maju jika pendidikan agama Islam dihapus. Bagaimana faktanya? Beredar sebuah tangkapan layar artikel dengan narasi judul Ketua DPR Puan Maharani menyebut jika negara ingin maju, maka pendidikan agama Islam harus dihapuskan. Artikel ini beredar lewat pesan berantai. Artikel tersebut dimuat di situs opraind.blogspot.com dengan artikel yang berjudul Puan, jika negara ingin maju dan berkembang, pendidikan agama Islam harus dihapus. Dari hasil penelusuran dari tim Cek Fakta Medcom, klaim Ketua DPR Puan Maharani menyebut jika ingin negara maju dan berkembang, pendidikan Islam harus dihapuskan merupakan hal yang salah. Faktanya hal ini adalah hoax yang lama telah diunggah ulang. Dilansir melalui turnbackhoax.id, narasi ini sempat muncul pada 2018 yang lalu. Kala itu Puan yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan dicatut namanya seolah-olah membuat pernyataan tersebut. Tapi sebenarnya, narasi itu merupakan tuduhan yang dialamatkan pada Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace, ICRP, Siti Musda Mulia. Musda dituduh membuat pernyataan tersebut. Namun dalam kesempatan terpisah, Musda membantah memberikan pernyataan itu. Ia juga membantah satu partai dengan Puan, yakni PDI Perjuangan. Klaim postingan bahwa Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, akan menghapus pendidikan agama tidak benar. Rujukan postingan yakni opraind.blogspot.com merupakan halaman yang tidak jelas siapa penulisnya dan artikel merupakan hasil editan dari beberapa artikel tentang tuduhan kepada Musda Mulia sebagai kader PDIP dan inisiator penghapusan pendidikan agama Islam. Artikel yang dirujuk itu pun tidak benar, sebab Musda sudah memberikan klarifikasi melalui video di channel ICRP for Peace Channel dan mengatakan bahwa isu dirinya kader PDIP juga ingin menghapus pelajaran agama Islam tidak benar. Tulis situs turnbackhoax.id dalam laporannya pada hari Kamis 13 Desember 2018. PDIP bakal jadi partai tunggal. Media negeri jiran The Australian edisi 8 Maret menurunkan sebuah artikel menarik. Judulnya Jakarta Closer to Rule of One Party. Kekhawatiran Indonesia jadi negara partai tunggal. Seperti di Cina dan juga Korea Utara ini sesungguhnya sudah sejak lama diingatkan oleh Jenderal Gatot Nurmantio saat masih menjadi Panglima TNI. Gatot membungkus pesannya secara tersamar melalui bahaya proxy war. Tanda-tanda bahwa pemerintahan Jokowi sedang mendekati sistem pemerintahan partai tunggal itu kini semakin nyata. Sebagaimana dilansir The Australian, aksi KSP Muldoko mengambil alih secara paksa Partai Demokrat merupakan langkah nyata mewujudkan hal itu. Saat ini partai-partai pendukung pemerintah disebut oleh The Australian telah menguasai 74% kursi di parlemen.
Bila sukses mengakuisisi Partai Demokrat, pemerintah akan menguasai 83% kursi di parlemen. Hanya menyisakan PKS sebagai satu-satunya partai oposisi di parlemen. Kalkulasi ini menarik karena tampaknya The Asal yang telah memasukkan PAN ke dalam partai pendukung pemerintah. Bila dihitung dari total 575 kursi di parlemen, kalkulasi ini kurang akurat. Berdasarkan data KPU, pada pemilu 2019, PKS memperoleh 50 kursi atau 8,69%. Demokrat 54 kursi atau 9,39%. Bila hanya PKS yang menjadi oposisi, maka total kubu pemerintah menguasai 91,31% di kursi parlemen. Praktis, kubu partai pemerintah sudah menguasai sepenuhnya kursi di parlemen. PKS tinggal jadi partai oposisi pemanis saja. Parliamentary dan juga presidential threshold. Pertanyaannya sekarang, bagaimana tahapan menuju partai tunggal bisa diwujudkan? Saat ini kendati sudah menguasai sepenuhnya kursi di parlemen, namun belum bisa disebut sebagai partai tunggal. Baru konsorsium partai dengan penguasa tunggal. Namun tahapan menuju partai tunggal itu sudah terbayang. Coba perhatikan beberapa tahapan berikut ini. Pertama, penetapan presidential threshold 20%. Dengan aturan semacam itu, sudah dipastikan bahwa capres yang akan tampil pada pemilu 2024 adalah calon tunggal. Kalau toh ada dua calon, maka pasangan calon kedua hanyalah boneka. Model Pilkada Solo lah 2020 bisa digunakan. Ada calon wali kota yang sudah dapat dipastikan menang, yaitu Gibran putra presiden. Lawannya adalah pasangan ketua RW dan juga tukang jahit. Kedua, pemilu serentak 2024. Dengan hanya ada satu capres, maka dapat dipastikan capres yang diusung berasal dari PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak 128 kursi, dan pasangannya pun bisa dipilih dari salah satu partai pengusung pemerintah. Silahkan diperebutkan. Dengan sistem pemilu serentak, maka yang akan memperoleh limpahan elektoral atau bisa dikenal sebagai coattail effect adalah pengusung capres. Dalam hal ini adalah PDIP. Hal ini terbukti pada Pilpres 2019. Hanya ada dua pasang capres-cawapres, PDIP dan Gerindra yang mengusung capres. Kedua partai ini mendapat limpahan suara terbanyak dan menjadi partai pemenang pertama serta kedua. Kemudian yang ketiga adalah ambang batas parliamentary threshold. Saat ini di DPR berkembang wacana menaikkan ambang batas lolos parlemen atau dikenal dengan istilah parliamentary threshold atau PT. PDIP mengusulkan agar PT ini dinaikkan dari semula 4 menjadi 5%. Sementara Nasdem dan Golkar bahkan call tinggi menjadi 7%. Dengan mempertimbangkan coattail effect pada pemilu serentak 2024, maka PDIP bisa menang besar. Apalagi berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, partai-partai yang berada dalam 5 besar bakalan berguguran. Elektabilitas Nasdem saat ini tinggal 1,7%. Golkar 3,4%, Demokrat 4,6%, PKS 5,4% dan PKB tinggal 5,% dan juga Gerindra 9,6%.